Pemberlakuan PPKM level 3 yang diumumkan jauh sebelumnya kini resmi dibatalkan. Pengambilan kebijakan mengenai PPKM level 3 mendapat respon dari anggota Komisi 9 DPR RI Alifuddin. Dia menilai pemerintah lambat dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai lonjakan kasus terjadi lagi seperti bulan-bulan sebelumnya. Dalam hal ini, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengungkapkan penerapan PPKM ini merupakan bentuk implementasi rem dan gas dalam kebijakan Jokowi. Muldoko mencontohkan kesehatan dan ekonomi seperti rem dan gas. Dilansir dari FIFA.com, langkah pemerintah membatalkan rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru masih disorot. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS Alifuddin menilai langkah pemerintah masih labil dalam membuat kebijakan. Dia menyampaikan demikian lantaran pemerintah sudah jauh-jauh hari mengumumkan PPKM level 3 sehingga aktivitas masyarakat mesti menyesuaikan. Sehingga masyarakat dan sejumlah instansi seperti perkantoran dan sekolah sudah bersiap juga dengan kebijakan tersebut agar sejalan dengan PPKM level 3 Nataru, kata Alif sapaan akrabnya dalam keterangannya Rabu 8 Desember 2021. Alif khawatir kebijakan yang berubah-ubah akan membuat masyarakat bimbang. Meski peraturan diserahkan ke wilayah masing-masing, ia tetap mengimbau agar aktivitas di luar rumah yang menimbulkan kerumunan bisa dihindari. Dia pun mengingatkan jangan kejadian lonjakan kasus COVID-19 pada Juli-Agustus 2021 terulang kembali. Kami khawatir masyarakat bingung dan lebih memilih tidak awali terhadap kebijakan pembatasan dan nantinya akan terjadi kerumunan yang berskala besar. Jangan sampai kita kecolongan di tahun 2020. Dia pun mengingatkan jangan kejadian lonjakan kasus COVID-19 pada Juli-Agustus 2021 terulang kembali. Kami khawatir masyarakat bingung dan lebih memilih tidak awal terhadap kebijakan pembatasan dan nantinya akan terjadi kerumunan yang berskala besar. Jangan sampai kita kecolongan di tahun 2022 karena kasus akan melonjak, tutur Alif. Kemudian, ia menilai sejauh ini belum ada data pasti soal herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini menurutnya karena cakupan vaksinasi juga masih belum sepenuhnya merata. Dia juga mengacu belum adanya pernyataan pemerintah bahwa Indonesia sudah masuk fase kekebalan kelompok. Menurutnya, pemerintah mesti membuat kebijakan berdasarkan data dan melibatkan pakar kesehatan serta epidemiolog sehingga kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau masyarakat abai atas kebijakan ini, maka yang repot semua. Dalam mengambil kebijakan, apakah sudah melibatkan ahli? Apalagi perubahan ini membuat banyak masyarakat bingung dan menjadi berprasangka atas pilih kasihnya pemerintah terhadap kebijakan ini, lanjut Alif. Selain itu, ia juga menyoroti mengenai tingkat vaksinasi di Indonesia, sebab antara vaksinasi dosis kedua di seluruh Indonesia belum mencapai 70%. Menurut dia, bila vaksinasi sudah mencapai target, barulah pemerintah bisa berbicara soal pelonggaran. Kita masih lebih banyak di Jawa, Bali saja yang capaian vaksinasinya tinggi. Di luar Jawa, Bali masih kurang, maka vaksinasi harus digalakkan, ujar Alif. Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada libur Nataru resmi dibatalkan. Namun, belakangan kebijakan itu diganti dengan pembatasan kegiatan masyarakat di masa Nataru dengan menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru, kata Luhut dalam keterangannya pada Senin 6 Desember 2021. Sementara itu, diberitakan terpisah oleh Jakarta CNN Indonesia, pemerintah batal menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru 2022 atau Nataru. Kebijakan tersebut diganti dengan sejumlah pengetatan aktivitas. Menteri Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan tersebut diambil karena Indonesia sudah lebih siap menghadapi musim libur akhir tahun. Luhut menyebut sejumlah tes dan telusur juga lebih tinggi dari tahun lalu. Vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Jawa Bali sudah mencapai 76%, sementara vaksinasi dosis kedua telah mendekati 56%. Pemerintah memutuskan tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan, kata Luhut pada Selasa 7 Desember kemarin.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan OKKSP Muldoko mengatakan pembatalan PPKM level 3 di seluruh Indonesia saat Nataru merupakan implementasi kebijakan gas dan rem Presiden Joko Widodo. Muldoko menggambarkan sektor kesehatan dan ekonomi sebagai gas dan rem. Ketika penularan tinggi, maka rem diinjak untuk menekan kasus. Kemudian, ketika kasus telah menurun, maka ekonomi yang didorong untuk berputar kembali. Di sisi lain, ada hal-hal yang harus dipikirkan. Pada sektor yang lain, ekonomi harus juga bisa bergerak, katanya saat ditemui di Universitas 11 Maret pada UNS Solo, Selasa 7 Desember. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian menyebut Jokowi ingin tak ada penyekatan selama Nataru. Sebagai gantinya, kata Tito, pemerintah sepakat menggantinya dengan pembatasan kasus Nataru. Presiden menyampaikan tidak perlu ada penyekatan, tapi diperkuat di tempat ruang-ruang publik itu menggunakan peduli lindungi, kata Tito kepada wartawan di Kompas Parlemen pada Selasa 7 Desember.